Buat yang rajin nyimak kisah Spider-Man, pasti sering banget melihat adegan si manusia laba-laba ini bergelayutan di tempat yang tinggi. Kalau kalian mau juga bisa kok fams, bergelantungan di ketinggian, layaknya Peter Parker dan MJ di film Spider-Man, namanya SpaceNet. Meski agak ngeri-ngeri sedap, tapi SpaceNet ini bisa dibilang aman dan nyaman. Standar keamanannya diterapkan sangat ketat, mulai dari kekuatan tali hingga double safety yang mengikat pada badan. Tapi kegiatan satu ini juga harus didampingi oleh masternya. Sebelum dimulai, mereka juga menyiapkan jaring atau net serta perlengkapan lainnya. Kalau mau ke tengah jaring, kalian bisa menyeberangi 2 titik tertinggi dengan seutas tali. Teknik ini sengaja dibuat untuk memudahkan peserta, terutama bagi pemula untuk mencapai lokasi SpaceNet. Kalian cukup menarik tali seperti menimba air hingga badan bergerak ke arah yang dituju. Pelan-pelan dan hati-hati ya, biar tangannya tidak nyangkut saat menariknya. Oh iya fams, lokasi ini ada di Yogyakarta, tepatnya di Bukit Ngalanggeran, Gunung Kidul. 2 tebing yang sama tinggi kayak gini menjadi tempat paling ideal untuk memasang SpaceNet. Nah, wisata SpaceNet ini cocok banget sebagai terapi bagi kalian yang takut dengan ketinggian loh. Saran yang paling aman, kalian jangan sering-sering melihat ke bawah fams, biar nggak pusing atau mual. Cukup menikmati pemandangan dan udara pegunungan yang sejuk dan nyaman. Apalagi kalau sambil minum kopi atau main musik begini, asiknya nggak ada lawan fams. Oh ya, SpaceNet ini memakai tali khusus jenis Prusik, yaitu bahan yang karakteristiknya dinamis, fleksibel, dan kokoh. Jadinya aman. Meski biayanya agak mahal, tapi pemandangan dan pengalaman yang ditawarkan sangat sebanding fams. Jadi, sesaat kalian bisa merasakan sensasi di ketinggian seperti Peter Parker dan MJ di film Spider-Man. Kalau masih mau merasakan sensasi ala Spider-Man, kalian juga bisa mencoba di sekitar Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Malah, kalau di sini bisa jadi Spider-Man tanpa jaring loh fams. Untuk biaya masuknya juga terbilang murah, hanya Rp15.000 per orang, dan Rp20.000 saat libur akhir pekan. Pertama, kalian bisa merasakan ketinggian di jembatan gantung. Biarpun tanpa jaring seperti Spider-Man, tapi wahana ini masih sesuai standar keselamatan kok. Kalau mau lebih seru lagi, ada yang satu ini fams. 1, 2, 3, meluncur! Anggap aja lagi meluncur di antara gedung pencakar langit ya fams. Asli, kalau ini sih bisa jadi Spider-Man ala-ala banget ya. Abis dari Flying Fox, silakan menuju puncak bukit fams. Di sini ada salju loh. Tapi salju buatan ini berasal dari mesin khusus. Kalau kalian mau menginap, di sini juga ada villa yang bisa disewakan. Beberapa jenis villa atau glamping bisa membuat liburan kalian makin berkesan. Terserah sih kalian mau nginep di sini atau enggak, yang penting bisa menyesuaikan budget kalian. Kita cuci mata sejenak fams, tepatnya di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini terdapat pantai yang punya keunikan tersendiri, yaitu Pantai Kedung Tumpang. Kedung merupakan sebuah gugusan karang dengan beberapa kolam yang terbentuk secara alami. Kolam alami ini terjadi akibat hembasan gelombang Laut Selatan. Akses untuk mencapai Pantai Kedung Tumpang memang sedikit butuh usaha fams. Makanya biar lebih seru kita sambil motoran aja ya. Apalagi medannya juga lumayan menantang. Pas banget ya fams kalau pakai tunggangan motor trail. Perbukitan yang hijau dan udara segar jadi gerbang penyambut sebelum memasuki bibir pantai. Tapi sudah jauh-jauh ke sini kita bukan mau sekedar foto-foto ya fams. Rugi banget kan kalau nggak ngapa-ngapain. Di sini kita mau bergabung dengan teman-teman komunitas Slackline Surabaya yang beraksi di Lagun Kedung Tumpang. Dinamakan Waterline karena aksi berjalan di atas utas tali ini dilakukan di atas air. Kalau sampai terpleset lalu jatuh, bonusnya juga lumayan fams. Karena bisa sekalian basah-basahan di kolam alami Kedung Tumpang. Asal jatuhnya nggak pasti batu karang aja ya. Untuk pemula memang tahapannya lebih panjang ya fams. Sebaiknya latihan di darat dulu, kurang lebih sampai seminggu lamanya. Aksi Waterline yang merupakan cabang dari Slackline sangat baik untuk melatih keseimbangan fams. Olahraga yang masuk ke Indonesia sejak 2008 ini juga bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, kinerja otot, dan tulang.
Oh ya, kalau ngomongin soal film, nama Indonesia di perfilman dunia memang makin berkibar ya fams. Nggak cuma artisnya aja, yang mulai dilirik produsen film dunia. Fasilitas yang ada di Indonesia juga sering banget muncul di film-film produksi luar negeri. Salah satunya ada di Pulau Batam. Di Batam ada studio animasi dan multimedia yang bertaraf internasional, namanya Infinite Studios. Sebenarnya perusahaan ini berbasis di Singapura, fams, tapi sudah buka juga di Batam sejak tahun 2009 yang lalu. Studio film ini bisa dibilang yang terbesar se-Asia Tenggara. Luasnya bisa mencapai 1 hektar. Beberapa serial TV dan film-film Hollywood pernah syuting di sini, fams. Misalnya serial TV Half World, film Black Hat, Beyond Skyline, dan film Buffalo Boys. Bahkan di sini juga masih ada loh properti syuting yang pernah digunakan untuk syuting film, seperti mobil-mobil tua ini, fams. Ada juga bangunan yang digunakan sebagai latar syuting, misalnya kafe dalam set studio film Buffalo Boys. Kondisinya masih sama persis seperti adegan filmnya, fams. Beberapa properti bekas syuting juga masih digunakan sebagai dekorasi gedung perkantoran, fams. Sekedar info nih, fams, film animasi Sonic Boom juga dibuat di studio ini loh. Tuh, baru pada tahu kan? Ternyata banyak banget karya anak bangsa yang dikenal dunia. Kalian memang bikin bangga deh. Oh ya, kalau lagi liburan ke Batam, jangan lupa jalan-jalan ke Jembatan Balerang. Nama Balerang diambil dari 3 pulau besar yang ada di sini, yakni Batam, Rempang, dan Galang. Nama aslinya sih Jembatan Fisabilillah. Sebagian orang juga menyebut sebagai Jembatan Habibie, karena beliaulah yang memprakarsai pembangunan jembatan ini. Jembatan Balerang kini menjadi ikon kota Batam. Bentuknya mirip dengan jembatan Golden Gate di San Francisco. Ide awal pembangunan jembatan ini semata hanya demi perekonomian di Batam bisa berjalan dengan baik. Fams, buat yang butuh panduan outfit alas kaki untuk tahun baruan nanti, simak baik-baik nih, fams. Sepintas sih kelihatannya kayak sepatu pada umumnya ya. Padahal kalau yang ini dijamin bukan sepatu biasa, fams. Yang bikin gak biasa adalah bahan utama produksinya. Kita sebut aja Eco Materials. Yang disebut Eco Materials itu nggak jauh-jauh konsepnya, dengan material yang bersahabat dengan lingkungan. Kayak kulit sapi ini, fams, yang sukses melalui proses penyamakan atau biasa disebut kulit nabati. Proses ini bertujuan menyulap kulit sapi dengan warna original menjadi kulit sapi yang colorful, yang pasti memiliki daya tahan juga dong. 100% alami nih, fams, pewarna tekstilnya. Di antaranya pakai pohon secang, pohon kenaf, sampai pohon indigo vera. Pepohonan ini dipakai jadi pewarna tekstil alami karena dinilai lebih natural, tidak mudah luntur, dan yang paling penting nih, nggak berefek kepada pencemaran lingkungan. Bersahabat banget kan buat bumi yang kita huni? Selain kulit sapi nabati, ada juga jenis eco materials lainnya. Sebut saja coconut leather yang terbuat dari batok kelapa dan bahan dari pohon kenaf yang mirip dengan bahan corduroy. Makanya nggak heran dengan desain yang otentik plus proses produksinya yang ramah lingkungan, sepatu berlabel pijak bumi ini sudah bisa go internasional. Sepatu made in Bandung ini sukses dikomersilkan ke 5 benua sekaligus. Tapi kalau kalian berminat kudu banyak sabar ya, karena pre-ordernya aja bisa nunggu sampai sebulan. Tapi wajar lah buat sepatu yang nggak pasaran plus ramah lingkungan. Dirilis sejak tahun 2016 silam, produk besutan Roland Asphales ini sukses jadi incaran para penggila sepatu, terutama yang doyan sepatu sneakers. Namanya juga sneakers ya, fams, sepatunya sejuta umat. Dari desainnya aja full terbuat dari sol karet. Oh iya, ngomong-ngomong soal sepatu nih, mungkin kalian bisa juga loh belajar dari filosofi unik tentang sepatu. Pertama, setia dan saling melengkapi. Biarpun sepatu kiri sama kanan beda, tapi kalau salah satunya nggak ada, pasti nggak bakalan bisa dipakai, fams. Kedua, saling pengertian. Kalian kebayangkan kalau sepatu kiri dan kanan sama-sama nggak kompak? Nggak mungkin dong dua-duanya bergerak bersamaan saat dipakai berjalan atau lari. Ketiga, tampilan bukan jaminan kenyamanan. Wah, ini sudah pasti, fams. Secakep apapun sepatu, tapi kalau kita pakainya nggak nyaman, ya percuma dong. Istilahnya CCG, fams, alias cakep-cakep tapi nggak ngaruh. Hihihi.
Produk lokal yang berkelas internasional juga ada di ragam kuliner Indonesia, fams. Makanya ada istilah lokal tapi fancy. Intinya mengarah pada konsep sajian kuliner Nusantara yang ditata semenarik mungkin bak olahan bintang 5. Seperti salah satu resto yang ada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan ini. Tuh, PW abis kan, fams? Talking about kuliner yang disajikan, ada beberapa referensi yang wajib banget kalian kepoin. Mulai dari serba bubur Nusantara kayak gini, olahan kondro, sampai dengan menu lidah. Untuk menu pertama, kita kulik yang serba bubur. Varian menu yang satu ini menghadirkan 4 jenis bubur sekaligus, mulai dari bubur sumsum pandan, bubur candil, bubur ketan hitam, dan bubur pacar Cina yang dihidangkan dengan cantik. Berikutnya ada olahan konro, andalannya negeri angin mamiri. Konro dalam bahasa Makassar berarti tulang. Pada dasarnya konro merupakan masakan yang terbuat dari daging iga sapi yang disantap dengan bumbu kacang dan kuah sup. Proses masak konro terbilang sederhana, fams. Olesi daging dengan bumbu, kemudian grill beberapa saat, lalu bolak-balik hingga matang. Setelah itu angkat, siram dengan bumbu yang terdiri dari bumbu kacang, cabai, dan pelengkap lainnya. Untuk kuahnya, panaskan bumbu, tambahkan air, dan masukkan kacang merah. Kemudian tata dan sajikan. Dalam dunia kuliner, menghias makanan menjadi salah satu keharusan agar tampil semenarik mungkin. Istilah ini dikenal dengan sebutan garnish. Kata garnish berasal dari bahasa Prancis yang artinya hiasan hidangan. Garnish pada satu hidangan bisa memberikan daya tarik dan keindahan pada hidangan yang dibuat. Untuk memberi garnish pada masakan yang diolah, terdapat sejumlah syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, bahan yang dipakai harus bahan yang segar dan dapat dimakan. Kedua, harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias, sehingga bahan garnish sesuai dengan jenis makanan yang dibuat. Kemudian, penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Terakhir, alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus, indah, dan menarik. Selain membuat tampilan menarik, garnish juga memiliki fungsi membangkitkan selera makan serta menambah rasa dan aroma yang super lezat. Masih ada olahan lidah sambal luta nih, fams. Untuk yang satu ini menawarkan sensasi lembutnya lidah dengan sambal pedas manis. Lidahnya cukup dimasak beberapa saat, kemudian bisa langsung dihias dan disajikan. Fams, dengan rasa yang enak serta tampilan cantik, bakalan bikin olahan Nusantara menjadi kuliner yang makin mendunia. Fams, pengen tahu umbi-umbian bisa dijadiin apa aja? Nih, ada kue warna-warni kayak gini. Ada rainbow sus dengan isian flak kentang. Ada sus gulung dengan cita rasa yang gurih. Dan roti canai talas cantik yang bisa juga disajikan dengan gulai kambing. Asli, beneran enak, fams. Flaknya yang berasa lembut gak seperti dari kentang. Sus gulungnya juga nih. Selain dari tepung talas, juga ada potongan talasnya ditambah saus bolognese. Cobain roti canainya. Siram dulu pakai kuah gulai kambing yang masih hangat. Mantul banget deh. Langsung aja kita lihat cara bikinnya yuk, fams. Nih bahannya, ada tepung yang terbuat dari talas, kuning telur, susu, pasta talas, margarin, dan minyak untuk merendam. Pertama campur tepung, telur, dan susu. Lalu aduk. Setengah perjalanan baru tambahkan margarin dan pasta talas. Aduk lagi sampai tercampur sempurna. Nih udah jadi, fams. Lalu bentuk bulat dan rendam dalam minyak selama 2 jam. Ini wajib biar adonan gak mengering saat akan dimasak nanti. Fams, talas ini sering dijadikan sebagai karbohidrat pengganti nasi. Komponen berupa pati di dalam talas mencapai 77,9%. Proteinnya sebanyak 1,9 gram dalam setiap 100 gram talas. Kandungan gizi lainnya juga segudang. Ada asam amino esensial, vitamin C, kalsium, fosfor, dan zat besi. Wah, udah 2 jam nih, fams. Waktunya kita masak canainya. Nih, fams, trik supaya canai punya serat dan tekstur. Pertama, pipihkan, lalu potong menggunakan pisau. Sisakan sedikit bagian pinggir, lalu gulung seperti ini. Sebelum dipanaskan, pipihkan lagi. Masaknya dengan api kecil dan sedikit lebih lama daripada canai biasanya. Fungsinya biar matang sempurna. Sekalian, fams, kita susun cantik juga sus gulung talasnya. Tinggal icip-icip deh. Selamat mencoba! Buat kalian yang besok merayakan Natal, ada info menarik nih, fams. Lokasinya ada di Desa
Apalagi di sepanjang jalan Ciborong-Borong, Dolok Sanggul, suara lonceng sering terdengar berulang di sini, fams. Karena daerah ini memang sangat terkenal dengan desa penghasil kerajinan besi, terutama lonceng alias giring-giring. Pembuatan lonceng di sini sudah ada sejak zaman Belanda. Lonceng biasa dipakai untuk gereja sekolah sampai kantor polisi. Lonceng juga bisa digunakan sebagai tanda panggilan ibadah sampai peringatan darurat. Tapi selain lonceng, mereka juga memproduksi peralatan rumah tangga dan pertanian. Proses membuatnya juga masih tradisional, yakni dengan cara ditempa. Lama membuatnya bisa 1 hari sampai berbulan-bulan, tergantung ukuran loncengnya. Lonceng ukuran jumbo harganya bisa sampai 25 juta rupiah, fams. Lonceng terbuat dari pipa-pipa besi bekas minyak asal dari Kalimantan, kemudian dibakar sampai berwarna merah, lalu pipa akan ditempa sampai menjadi lonceng. Kalau sudah jadi, lonceng dicat sesuai pesanan. Lonceng si Tampurung sudah dipasarkan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Papua dan Halmahera. Uniknya nih fams, lonceng yang dibuat punya suara yang berbeda-beda untuk menunjukkan ciri khas masing-masing gereja. Oh ya fams, walau masih dalam kondisi pandemi, tim Ragam Indonesia punya persembahan khusus buat kalian yang merayakan Natal. Silahkan ditengok fams, usaha kue milik Kak Yohana dan Kak Marcella. Sudah ada sejak tahun 2019 berbagai jenis cake hadir di sini. Untuk jenis cake yang dibuat salah satunya yaitu letter cake. Yang bikin beda, letter cake di sini konsumen bisa memilih tema secara personal. Ini dia namanya Christmas tree cake. Perpaduan cookies almond dengan cream cheese dan sejumlah topping dijamin bikin momen Natal kalian makin berkesan, fams. Bahan kuenya ada tepung, gula halus, almond powder, margarin, dan telur. Sementara untuk bagian topping, siapkan potongan buah-buahan, meringue, macaron, cream cheese, dan pelengkap lainnya. Sebelum masuk ke pembuatan adonan cookies, siapkan juga pola Christmas tree yang terbuat dari paper cake kayak gini. Siapkan tepung terigu, almond powder, dan gula halus. Campurkan margarin, mix sampai tercampur rata. Tambahkan telur dan vanilla essence. Aduk kembali. Adonan yang sudah siap kemudian diaduk lagi. Bungkus dengan plastik dan diamkan selama 1 jam. Next, adonan yang sudah didiamkan kemudian dibentuk pipi menggunakan rolling pin. Siapkan pola kue, aplikasikan adonan, dan bentuk sesuai dengan bentuk pola. Oven selama 15 menit hingga cookies matang. Kalau sudah, lapisi cookies dengan krim hingga rata, lalu timpa dengan bagian cookies lainnya. Tambah lagi dengan krim, beri sejumlah topping, dan hias. Jadi deh! Dalam sehari setidaknya ada 10 jenis cake yang terjual. Untuk harganya mulai dari Rp270.000 sampai dengan Rp650.000. Konsepnya custom ya fams, sesuai dengan selera kalian. Tekstur Christmas tree cake sedikit crunchy karena ada cookiesnya. Rasanya juga nggak terlalu manis, pokoknya pas dan bikin nggak enak. Ditambah dengan berbagai topping mulai dari potongan buah, meringue, dan lainnya. Dijamin mantap fams. Akhirnya sampai juga di penghujung acara fams. Buat kalian yang akan merayakan Natal, kami seluruh keluarga besar Ragam Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal. Simak terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia bikin bangga dan Indonesia makin mendunia.